rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesempatan kemudian bisa berjamaah di masjid yang kita cinta ini. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan tausiah nanti yang disampaikan oleh Ustaz Fadli Sudiro. Kemudian sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga dengan sholawat yang rutin kita bacakan, insyaallah kita mendapatkan syafaat dari yaumil akhir kelak. Amin. Jamaah yang kami muliakan, subuh ini kita kedatangan tamu yang sangat inspirasi, sangat inspiratif buat kita semua. Selama ini saya hanya mendengar atau kita hanya mendengar postingan dari Ustaz Fadli Sudiro tentang Revan dan Revin. Kemudian juga ada Tegar. Saya sering mengikuti Facebooknya Ustaz Fadli. Jadi Tegar dan Revan dan Revin ini selalu dibawa roadshow. Terakhir yang saya dengar pernah ke Pemkab Batubara, ketemu dengan Kapolres, ketemu dengan Wali Kota Doli, Tapsel, Bupati Tapsel, kemudian juga pernah bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara dan beberapa pejabat di lingkungan daerah. Jadi Ustaz Fadli ini selalu mengajak roadshow mereka untuk memperkenalkan Revan dan Revin ini, kemudian juga agar bisa menjadi inspirasi buat kita, inspirasi buat anak-anak kita dan kita semuanya yang selama ini kita tidak ada kekurangan baik secara fisik maupun psikis. Kalau kita lihat Revan dan Revin ini, maaf, tidak bisa melihat, tapi hatinya yang bisa membaca Al-Quran. Jadi untuk tidak memperpanjang mukadimah, ada beberapa rangkaian acara yang kita lalui. Pertama nanti kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Revan dan Revin, dilanjutkan dengan Tegar. Kemudian nanti ada sambutan yang kami mintakan kepada Ketua BKM, pada Bapak Haji Darwin. Kemudian juga nanti ada motivasi dan talk show, nanti dipimpin oleh Ustaz Fadli dan ditutup dengan doa. Kemudian nanti kita penutup sekalian kita sarapan di teras belakang. Demikian saja beberapa rangkaian acara. Kepada ananda kami bertiga, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban qabira. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum
خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الذي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما كل منه أو كسر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوا منهم وقولوا قولا معروفا وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Anda bertiga, Revan dan Revin serta Tegar yang begitu lantang dan syahdu kita mendengarkan ayat suci tadi. Semoga beliau dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dibacakan tadi adalah surat An-Nisa 1 sampai 10. Masuklah kita kepada acara berikutnya. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua BKM kepada Bapak Haji Darwin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Yang kami hormati Ketua Dewan, yang kami hormati Bapak Jemaah Masjid Al-Majid yang berhadir pada pagi hari ini, yang kita sayangi bersama anak kami Repot Revin dan Tegar. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini telah membangunkan kita
kita sehingga kita dapat bersama-sama hadir di tempat di masjid yang kita cintai ini, dan kita sholat subuh berjamaah sekaligus kita mendengarkan nanti tausiah dari Ustaz Fadli. Pada pagi hari ini hadir bersama kita sebagaimana yang telah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, 3 hafiz ya, sebagai inspirasi tadi ya, kata TGM, inspirasi buat kita bersama. Mungkin kita 1 juz pun belum tentu ada, namun mungkin kalau tidak anak-anak kita mungkin cucu kita, kalau tidak juga yang mungkin kita membantu anak-anak tahfiz. Nah ini juga inspirasi buat adik-adik yang lagi belajar tahfiz ini, anak-anak tahfiz ini Ustaz, di depan kita ini. Bagaimana mereka yang memang tidak sempurna fisiknya tapi bisa menghafal Al-Quran. Kemudian selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Tidak panjang bisa kami sampaikan ucapan terima kasih kami kepada jemaah yang sudah berpartisipasi membantu mengumpulkan donasi, memberikan sedikit rezekinya untuk yayasan Madinatul Quran yang pendirinya juga adalah Ustaz kita yaitu Profesor Zainal Arifin. Ini untuk yayasan ini untuk pendidikan mereka dan juga pendidikan dari anak-anak penghafal Quran disabilitas di IJ. Salam dari IJ. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya kira itu dapat kami sampaikan karena tadi juga protokol sudah menjelaskan. Nanti mungkin lebih jelas lagi Ustaz Fadli yang akan mengeksplor mereka bagaimana, dan juga hadir di sini orang tua dari Lepan Repin, dan kemudian juga hadir ibu dari Tegal. Mungkin bisa cerita panjang. Saya kira itu dapat saya sampaikan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuklah kita kepada cara berikutnya, motivasi, kemudian kita lanjutkan dengan talk show nanti. Mungkin ada tanya jawab atau respon balik dari jamaah. Kami mintakan kepada Ustaz Fadli Sudiro membawakan acara ini. Pada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi a'tini mahabbatan wa ma'rifatan. Yawm yaqulu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azra rahman wa qala sawaban. Al-Mukarram wal-Muhtaram, ayahanda dan ibunda kami, khususan kepada ayahanda kami Bapak Haji Darwin yang 2 minggu lalu saya datangi rumahnya untuk membawa kabar gembira ini, bagian dari rangkaian talkshow dakwah yang sebelumnya kita bersama gubernur dan beberapa bupati wali kota. Next akan kita lanjutkan ya di beberapa bupati wali kota yang lain. Cuman untuk talkshow di awal Januari kemarin kita berpikir perlu untuk memperkenalkan di sekitar Medan bagi masjid-masjid yang belum, khususnya masjid-masjid As-Sabiqun As-Sabiqun, di mana awal saya mulai berkarir dakwah, dan masjid Al-Muhajirin di awal 2014 saya bersama Profesor Dr. Zainal. Saya datang kemari bahkan bawa tas Ustaz Zainal pada saat itu. Ya. Maka Masjid Al-Furqan, Masjid Al-Muhajirin dan beberapa masjid-masjid lain sebagai tempat awal saya berdakwah perlu kita hadir datang untuk menyapa dan menyaksikan keajaiban Al-Quran di dalam diri anak-anak kita yang ternyata salam dari Binjai bukan hanya urusan pohon pisang. Kalau datang Revan sama Tegar, insya Allah pohon pisang di bumi asli masih aman. Karena salam dari Binjainya salam penghafal Al-Quran. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, rangkaian talkshow yang coba kita gagas ya,
yang awalnya bersama dengan El Tauhid Foundation, adinda kami Ustadz Budi Juwono yang memperkenalkan saya dengan Revan Revin dan Tegar. Diawali saya usul dakwah awalnya dengan kakak Naja dari NTB 5. Di Oktober akhir 2021 Goto Aceh Tenggara di Butacani, kami berangkat di Masjid Taqwa Butacani yang sedang viral itu awal. Dan kemudian saya diperkenalkan dengan Revan dan Revin bahwa Kak Naja titip salam buat Revan Revin sebagai sahabatnya di Hafiz RCTI 2019. Maka kemudian saya berhadir dan silaturahmi. Ini ayahnya dari Revan Revin, boleh berdiri ya Pak Mariadi ya, ini beliau yang alhamdulillah baru pulang juga dari Jakarta dalam rangka pembukaan Hafiz RCTI 2022. Revan Revin diundang sebagai alumni yang membuka acara dan ibunya ada di sana. Iya, ibu dari Revan dan Revin, dan di sebelahnya adalah ibunda dari Ananda Tegar sebagai peserta Hafiz RCTI 2021. Jadi ini kita explore sebagai bagian dari sumber daya manusia terbaik yang ada di Sumatera Utara. Ya, sebenarnya kalau sudah bawa mereka seperti ini, ya Al-Afu Ustaz Zubir, kita nggak perlu ceramah lagi, ya kan? Karena lihat mereka saja sudah bagian dari dakwatul azimah, ya, dakwah yang besar. Kata Nabi ada dua dakwah dan nasihat. Nasihat yang pertama yang dapat berbicara, dan nasihat yang diam. Nasihat yang berbicara itu adalah Al-Quran, dan ini adalah Al-Quran yang berjalan. Di dalam dada mereka ada Al-Quran, di dalam nadi mereka ada Al-Quran. Bahkan dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari yang dipikirkan hanya Al-Quran saja. Dan kemudian nasihat yang diam, yaitu al-maut, kematian. Baik, kalian suruh duduk, nggak duduk ya? Duduk, nanti tak kenal kewa ya, udah berjurus ya, duduk pula. Baik, insya Allah waktu kita tidak panjang karena ini waktu subuh ya, jadi kita akan mengisbur nanti bagaimana kisah lahirnya Revan Revin dan juga Tegar, langsung nanti dikisahkan oleh ibundanya ya, supaya menjadi bagian dari real story ya, dan menjadi inspirasi kita bersama bagaimana awal kelahiran punya anak yang dalam keadaan disabilitas cacat dan orang tuanya tetap survive saja sudah luar biasa, dan anaknya bisa hidup saja dan hidup equal ya, sama seperti anak yang lain dalam keadaan disabilitas, itu sudah luar biasa. Ini nggak usah diskusi tentang hafal Quran ya, anak ini bisa hidup dalam keadaan without hand and without gitu kan, tidak punya tangan dan tidak punya kaki saja. Mana senyumnya, mana sih bunyi, dia bisa smiling gitu Pak, itu sudah luar biasa. Anak seperti ini ya, dia tetap survive dengan kehidupannya like other, bagaimana dia hidup seperti yang lain, seperti anak-anak yang lain. Demikian kiranya Revan dan Revin. Baik, mohon doanya Bapak Ibu sekalian, ini dapat menjadi bagian dari jalan kebaikan kita bersama. Everyone can be hafiz. Inilah tema yang kita angkat kepada para al-umara, kepada para pemimpin yang mungkin tidak sebagai ayah biologis, tapi sebagai ayah ideologis. Datang kami kepada Pak Gubernur, mendatangkan anaknya secara ideologis. Pak Gubernur, Bapak punya anak, ya, secara ideologis sebagai rakyat Bapak di Sumatera Utara, dalam keadaan disabilitas, dan dia kemudian menghafal Al-Quran. What will you do? Apa yang bisa kau lakukan untuk anak disabilitas? Menghafal Quran. Maka dia katakan, kumpulkan Ustaz, anak-anak disabilitas Quran. Semoga nanti sebelum Ramadan kita bisa berkumpul bersama di rumah dinas bersama anak-anak disabilitas Quran. Bukan anak yang hafiz, yang penting dia cinta Quran, masih belajar Iqra pun dikumpulkan semuanya. Yang penting anak-anak yang mencintai Quran dan mereka disabilitas. Tapi tentu tidak hanya secara apa yang kita sebut dengan acara-acara yang insidental saja. Anak yatim itu tidak hanya hidup di setiap bulan Ramadan saja. Mereka ini kan hidup juga setiap hari Pak. Mereka sekolah, setiap bulan mereka harus menanggung uang sekolahnya, bukan hanya insidental nunggu maulid, kemudian nunggu Isra Mi'raj. Dan kadang-kadang problemnya kan cuma di situ saja Pak, mereka diundang.
Makanya diskusi sama ayah dan ibu Revan Revin pas awalnya itu bicara tentang bagaimana Revan Revin keberlanjutan dari rencana insya Allah pesantren. Insya Allah ini sudah umur 12 tahun, kelas 6 SD, Tegar kelas berapa saya? Kelas 4 SD 2 tahun. Maka bismillah, semoga ini menjadi bagian dari gerakan, dan tentu tujuan kita tidak hanya untuk Tegar, Revan dan Revin, tapi semua anak hafiz Quran yang ada di Sumatera Utara, bahwa para umarok itu harus mengambil peran surga. Bapak Idi Rahmayadi ketika kami di rumah dinas, beliau katakan apa? Ya, ketika dihadirkan Revan dan Revin, Tegar pada saat dulu kita ajak, ya, apa disampaikan oleh Pak Idi Rahmayadi setelah melihat bagaimana hafalan mereka. Tadi ada beberapa memang yang miss, ya, yang alladhi menjadi alladhi karena memang posisi Revan Revin ini hafalnya hanya melalui audio. Ini tadi hafalnya saya cuma tanya, Pak, mereka ini biasanya langsung saja, Pak, nanti mau baca surat apa? Baca apa kita? Gitu. Ini nggak direncanakan untuk dihafal. Nanti kita juga uji, silakan adik-adik hafiz boleh buka sembarang nanti. Kalau untuk Tegar nanti di juz 5 1 sampai 5 di depan, dan kemudian 4 atau 3 juz di juz yang belakang, ya, 28, 29, 30. Untuk Revan Revin insya Allah mungkin 30 juz. Nanti kita coba bersama. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wujudkan sumut one home one hafiz. Nah, inilah tema besar kita. Tujuannya apa? Agar kiranya ke depan semua generasi terbaik yang lahir dari rumah-rumah dan mereka adalah hafiz Al-Quran. Ini basically, hafiz Quran harapan kita adalah basically sebagai dasarnya. Karena para ulama pun rata-rata hafal Quran sebelum umur 10 tahun. Dan lanjutnya kemudian Muhammad Al-Fatih yang pernah kisah-kisahkan umur 8 tahun hafiz Quran. Tapi berikut menjadi salah satu sultan terhebat yang pernah ada dalam sejarah Islam. Tapi basically-nya adalah hafiz Al-Quran. Maka ini mereka juga sama targetnya bagaimana hafiz Quran di umur SD-nya. Revan Revin khatam hafiznya di umur 9 tahun. Hanya dalam waktu 1 tahun hafal Quran 30 juz. Subhanallah. Kita dengarkan kisah dari Bunda, ya. Jadi ini gerakan dakwahnya. Kita sudah mulai dari Pak Gubernur, ya, untuk mengingatkan beliau bagaimana gerakan ini dimasifkan. Kita datangi bupati dan wali kota karena mereka yang mempunyai kewenangan untuk itu, Pak. Ya. Tanjung Balai akan memulai. Baik Ustaz, kata Pak Waris Tolib, ya, beliau katakan saya mulai dari rumah dinas. Insya Allah minimal 10-20 anak hafiz saya tempat tinggalkan di rumah dinas. Saya tanggung, gurunya saya datangkan, semoga lahir ada 20 hafiz maksimal 3 tahun harus 30 juz, dan itu dari anak-anak terbaik yang ada di Tanjung Balai. Beda lagi dengan Bapak Haji Surya yang ada di Asahan, yang sudah memulai lebih awal dengan Islamic Center yang ada di Masjid Bakri. Ada 60 anak yang ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Asahan untuk menjadi hafiz setiap waktu yang ditetapkan. Dana yang disiapkan kurang lebih 2 miliar untuk para penghafal Al-Quran. Berbeda lagi dengan yang ada di Tebing Tinggi, berbeda lagi dengan yang ada di Deli Serdang, memberikan beasiswa bulanan kepada seluruh yang berprestasi di segala bidang, di bidang MTQ-nya, tidak hanya hafiz Quran, Ustaz. Ya, kaligrafinya, tilawahnya, semua setiap bulan kita kasih beasiswa untuk mereka. Sampai berikutnya MTQ siapa lagi juara, itu kebijakan dari Bapak Haji Azhari Tambunan. Ya, inilah kebijakan-kebijakan Pak Haji Doli, Bang Doli yang ada di Tafsir juga mempunyai kebijakan yang berbeda. Subhanallah, Ustaz, tolong carikan imam 30 juz, mungkin di masjid kami nanti kita uji minimal sebulannya dia terima 10 juta, belum lagi yang lain. Ini cara untuk menghargai, memuliakan. Di Turki, bagaimana seorang hafiz Quran dan imam besar gajinya lebih besar dari seorang profesor. Ya, tapi tentu tidak hanya hafiz Quran, dia juga bisa berceramah sebagai mufti. Ya, ini gambaran tentang bagaimana kita memuliakan. Maka saya sampaikan sama Pak Darwin, ya, kita buat ini semoga menjadi pahala jariah untuk kita bersama seluruh jemaah, dan insya Allah nanti dimudahkan
dan terwujudlah tidak cucu kita, tidak anak kita, tidak cicit kita, ya sama. Jadi juga Revin dulu kakeknya kata ayahnya pasti ada zuriyah dan sisanya, orang solehnya siapa? Kok tiba-tiba ini cucunya bisa jadi hafiz Al-Quran? Ternyata dulu kakeknya adalah guru ngaji ya di kampung, ya guru ngaji ya. Dan hari ini menjadi bagian dari motivasi kita bersama, dan itu yang disampaikan oleh Bapak Edi Rahmayadi. Aku yang punya mata ini, apa mau aku bilang sama Allah nanti kalau disandingkan sama anak Revan dan Revin, ya. Dan beliau meneteskan air mata dan mengatakan, titip nama ayah. Mungkin hari ini aku gubernur, cuman di hadapan Allah gak laku gubernurku ini. Orang ini lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian disampaikan oleh Bapak Edi Rahmayadi dan beberapa gubernur dan wali kota lain yang kemudian mencium tangan mereka sebagai tabarruk. Tidak hanya Bapak Ibu yang bisa cium tangan mereka, Allahumma yarham, si Ali Jabir saja mencium tangan mereka, bahkan meneteskan air mata karena melihat kemuliaan yang luar biasa, termasuk Tegar, termasuk Revin dan termasuk juga Karang. Baik, ini Bapak Edi Rahmayadi yang di rumah dinas kami berhadir, dan ini ada beberapa ya, kita berdoa, dan ini langsung dari Facebooknya Bapak Edi Rahmayadi. Beliau langsung memviralkan dan mengekspos ya tentang berita-berita terbaik yang beliau lakukan dalam dakwah. Ini bersama dengan Bapak Haji Umar ya, Zunaidi Hasibuan Tebing Tinggi, dan juga dengan Pak Doli, dan ada yang lain foto-fotonya cuma tidak sempat muat saya. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebagai simbolik yang pertama kami akan memberikan satu bentuk apresiasi. Jadi sudah mulai dari provinsi, kemudian kabupaten kota. Jumat Sabtu kemarin kami mulai di gerakan kecamatan dan desa, dimulai dari desa terbaik se-Sumatera Utara dan terbaik nomor 2 se-Indonesia, dan itu termasuk binaan saya juga, yaitu Bapak Sudarman. Sebelum menjadi Kades saja sudah kita sering bersama. Kemudian kecamatannya Labuhan Deli, kebetulan camatnya adalah adik kelas saya di pesantren Darul Faraya, Edi Sregar, dan dia sebagai ketua alumni pesantren Darul Faraya. Kemarin di Jumat malam Sabtu langsung di wisata sawah Pematang Johat kami melaksanakan acara. Kami juga didampingi oleh Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin, pimpinan dari Darus Sofa, murid kesayangan dari Habib Umar yang ada di Tarim, Yaman. Mas Trimo silakan ambil ini, Mas Trimo. Untuk ini jadi sebagai duta masjid ya, Pak Haji Darwin. Sudah ada duta kabupaten kota, duta kecamatan dan desa, ini adalah duta masjid. Tamam? Iya. Sebagai simbolik pemberian ini dulu. Iya. Sila sini, boleh berdiri Bang Reva, Bang Revi. Iya. Siap. Ayah boleh gendong Tegar biar kita dokumentasi. Ini untuk masjidnya. Pak Haji Darwin silakan. Digendong aja ya, kita foto bersama. Iya. Ini sebagai duta masjid gerakan Hafiz Quran melalui masjid ya, diangkat sedikit. Iya. Oke, pegang. Ya, baik. Di dokumentasi sudah. Garapan aja. Ayah garapan kembali. Nah. Bang Minta upload dari mana? Bang Minta sudah dokumentasinya. Kelas? Ya. Ini ya. Selanjutnya simbolik pemberian, tetap berdiri. Ya belum ya, ini satu lagi ya. Yang ini berdiri saya, Revi berdiri, Revi ya. Ini simbolik pemberian beasiswa tali asi ya Hafiz Quran disabilitas Qurani yang nanti akan kita himpun bersama dari hasil dana infak kita subuh pagi ini. Insya Allah kepada Bapak Ibu yang nanti bersedekah secara langsung nanti dimasukkan saja di sunduk yang disiapkan, dan insya Allah nanti kita akan fasilitasi untuk kegiatan pendidikan tidak hanya Revi dan Tegar, cuma sahabat-sahabat mereka disabilitas ya. Ini pemberian simboliknya, nanti berapapun hasilnya itu kita peruntukkan untuk gerak beasiswa Sekolah Disabilitas Patal. Sudah? Ya, ya sudah. Patal saya mana dulu ya? Ini sekarang. Ini dikasih sama ayah yang ini, yang minta yang dikasih. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini sebagai duta masjid. Harapan kita mulai dari masjid-masjid di awal saya berdakwah, ya, agar kiranya terwujudlah one home, one hafiz,
khususnya di bumi asri ini, insya Allah dimudahkan dan sudah ada lembaga-lembaga hafiznya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk awal ini ya, dan ini nanti jika yang ingin melakukan transfer ya langsung kepada rekening Yayasan Madinatul Quran Al Alamiyah. Ini kita turunkan pada tanggal 12/12/2018. 86-nya adalah nomor acak yang nggak bisa minta ya kepada BSI kemarin. Diinisiasi di hari Kamis ya, selesai kami buka puasa bersama dengan Allahumma yarham guru kami dan besan dari Profesor Jenderal Arifin Zakaria, yaitu Dr. Sofyan Sah LCMA. Kemudian Profesor Zainal di rumah beliau yang sekarang belum ditempati, kami hanya buka puasa, selesai buka puasa Dr. Sofyan Sah mengatakan, Adinda Fati, apa yang kita bisa buat untuk peradaban Al-Quran ini? Ya, mari kita bikin yayasan dan lembaga. Adinda Fati nanti yang kemudian jadi direkturnya, kami menjadi pembina dan penasehatnya. Apa kira-kira namanya peradaban Al-Quran? Bahasa Arabnya apa? Kalau bahasa Arabnya peradaban kan hadharah ya. Cuman tidak cantik kalau hadaratul Quran, peradaban Quran seperti itu. Maka kita muncul istilah Madinah. Itu adalah bagian dari peradaban. Maka Madinatul Quran Al-Alamiyah artinya adalah internasional. Jangan kelas Medan, jangan kelas Sumatera Utara, jangan kelas Indonesia, internasional. Tahulah Pak Prof. Sofyan Sah kan, ya kan? Allahumma yarham. Kita kirim doa untuk beliau yang menjadi bagian kebaikan. Semua dakwah saya ya langsung beliau dan Ustaz Zainal adalah guru utama saya sampai pada titik ini saya berdakwah. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu wa akrim nuzulahum wasakhala wajal jannah wajal jannah rasul wajal jannah rasul. Amin amin amin. Saya ikut memandikan beliau. Saya yang terakhir menutup wajah beliau, tapi saya tidak sempat berangkat ke Debang karena harus ke Jogja pada saat itu memberikan motivasi. Jadi saya berhenti, selesai sholat saya langsung berangkat ke Surabaya membina saraf pada tahun ini. Dan saya juga sebagai jalan agar profesional dan beliau juga berbesan pada saat itu. Dan beliau termasuk salah satu dai yang cukup muda, masih umur 40 tahun, tapi sudah menjadi ketua dai Asia Tenggara ya, dan sangat menginspirasi saya khususnya. Dan bertemu dengan Prof. Zainal, orang yang sangat humble ya. Kalau Ustaz Sofyan kan berapi-api dan Ustaz Zainal adalah penulis sejati. Tafsir inspirasi yang kita garap bersama. Mohon doanya, insya Allah Februari atau Maret ini akan tuntaslah tafsir inspirasi berbahasa Inggris, dan salah satu masjid yang tersapot utama untuk gerakan kami adalah Muhajirin. Ya, Muhajirin Bumi Asri adalah gerakan yang paling utama untuk masifnya tafsir inspirasi, karena hanya di Masjid Muhajirin dibahas tafsir inspirasi weekly setiap minggu, tidak di masjid lain. Masjid lain paling maksimal sebulan sekali. Bulan depan Ustaz Jenderal udah lupa apa lagi yang mau dibahas. Subhanallah, sini nggak pernah, selalu ada update saja yang terbaru. Baiklah, kita dengarkan kisah ya sementara sebagai inspirasi langsung lah dari Ibunda Revan dan Revin ya. Fadal Bunda, ini persilakan sebelum nanti akhirnya kita tebak ayat ya antara Revan dan Revin. Revan Revin ini anak ketiga saya dan 4 kembalikan jadi bonus 4 ini. Mereka lahir di hari Kamis 9 Juli 2009. Bang Revan lahir Ba'da Juhur, Revin lahir Ba'da Asar. Mereka terlahir prematur.
Dokter juga nggak tahu kalau mereka itu kembar. Tahunnya satu, karena hasil USG-nya tunggal satu. Jadi gitu lahir Bang Repan dengan kondisi berat badan cuma 1 kilo 2 on, 1 kilo 4 on untuk Bang Repan, adik Repi 1 kilo 2 on. Jadi lahir sesuai normal Bang Repan, Repi salah sesar di rumah sakit dari Juhur ke Asar. Dengan anak sekecil itu dokter bilang mereka harus diinkubator selama 3 bulan, minimal 3 bulan. Kami nggak bisa bayar, jadi 10 hari saya bawa pulang mereka. Dokter juga bilang kalau mereka bawa pulang saya nggak jamin mereka bisa panjang umur. Sementara di sini aja untuk 3 bulan di sini aja belum tentu mereka panjang umur. Tapi saya kuat. Dokter siapa? Dokter hanya manusia, nggak bisa menentukan nyawa anak-anak saya. Saya bawa pulang sama suami saya, walaupun dengan apa kata dokter, saya bawa pulang. Kita buatkan tempatnya di rumah, penghangatnya di rumah, dengan air hangat di botol setengah jam sekali saya ganti untuk hangat badannya, karena kalau mereka kena dingin, kena angin sedikit tanpa botol itu mereka akan pucat putih badannya. Kami nggak tahu kalau mereka itu, dokter juga nggak bilang kalau mereka ini seperti ini. Kita hanya fokus membesarkan badannya, menambahkan berat badannya. 4 bulan saya baru tahu kalau Repan berbeda, nggak sama seperti kakaknya. Kita cuma bisa bilang astagfirullahaladzim, apa ini? Tapi kita tekan obat, kita bawa dia ke dokter. Dokter bilang ini gejala katarak Bu, ada rasa sikit bangi apa, bisa diobati kamu nggak bisa. Jadi kita ikhtiar selama 4 tahun untuk bawa Repan Repin, sampai saya ingin donorkan mata saya 1 buat Repan, suami saya 1 buat Repin, biar sama-sama kita bisa melihat dunia walaupun dengan 1 mata. Sampai dokter bilang Repan Repin nggak bisa melihat meskipun ada pendonor. Ya Allah, kuatkan kami sebagai orang tuanya. Kau telah berikan keuntungan, titipkan dia di rahim saya. Kuatkan aku untuk menjadikannya yang lebih baik, meskipun apapun keadaannya. Izinkan saya merawat, besarkannya, menjadikannya anak yang terbaik. Itu belum untuk kehabis pun, hanya ingin fokus gimana mereka itu bisa bahagia, karena senyumnya mereka kebahagiaan kami. Kalau mereka senyum rumah kami, mereka lain itu beda. Dulu saya punya anak 2 bukan gak bahagia, tapi dengan akhirat mereka lebih bahagia, lebih berwarna hidup, karena mereka itu ceria. Mereka tetap ceria walaupun apapun keadaannya, karena mereka gak pernah mau bilang kalau aku ini nggak bisa melihat. Aku bisa lihat mama, aku bisa lihat, aku nampak mama. Nggak pernah mau dia dibilang adik nggak bisa lihat, nggak mau. Ketika orang buta yang datang itu memang tubuh, dan ada seolah-olah pengalihan dakwah, berdakwah dengan orang yang disabilitas seolah-olah tidak mempunyai kemanfaatan yang besar. Dan hari ini kita dihadirkan bagaimana buta mata itu tidak menjadikan buta Al-Qur'an, buta Al-Qur'an. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka waktu selanjutnya kita dengarkan kisah juga dari waktu yang terbatas ini, dari Uminya Tegar kepada Uminya Tegar. Dari Fadal, silakan Bunda.
saya ingin menceritakan sedikit tentang kelahirannya Tegar, ayah bunda. Tegar genap 9 tahun yang lalu, Tegar lahir di Rumah Sakit Kota Binjai secara sesar. Karena kebetulan kenapa dia dilahirkan secara sesar, karena dia dalam kandungan dengan keadaan sungsang. Saya tahu Tegar keadaan tidak sempurna di waktu lahir karena memang waktu di USG tidak terbaca, dan juga dokter memang tidak memberitahu, mungkin karena keadaan kandungan sudah besar ya Ibu. Di saat Tegar lahir, dokter merahasiakannya, begitu juga dengan keluarga dari saya. 1 bulan setelah Tegar lahir baru keluarga memberitahu keadaan Tegar tidak sempurna. Tegar dipisahkan dari saya, beliau tidur dengan neneknya, dan di saat saya tahu Tegar tidak sempurna, hati Ibu Manen tidak hancur dan tidak sakit. Anak yang didambakan dan diimpikan terakhir tidak sempurna. Terus terang ayah bunda, waktu itu saya juga belum bisa menerima dengan keadaan seperti itu. Saya masih didampingi dengan mantan suami saya yang kebetulan juga saya sudah pisah dengan beliau dengan keadaan Tegar. Saya ditinggalkan beliau kurang lebih umur 1 tahun. Beliau juga kurang bisa menerima Tegar. Di sini saya membesarkan diri berdua dengan Tegar yang juga didukung oleh keluarga. Awal mulanya juga Tegar ingin ditaruh di panti asuhan oleh ayahnya. Saya bertekad dan membesarkan diri, anak saya ingin menjadi penghafal Al-Quran. Ya Masya Allah, keinginan saya sedikit demi sedikit dikabulkan oleh Tegar. Dia bersikuat dan ingin menjadi penghafal Al-Quran. Yang alhamdulillah sekarang sudah masuk 9 juz. Mohon doanya juga ayah bunda agar dengan secepatnya ia bisa menghatamkan hafalannya dengan mungkin 30 juz. Awal mulanya Tegar juga belum bisa berjalan ya ayah bunda. Dia berjalan masih seperti maaf cakap seperti kata. Dia berlompat-lompat. Kalau habis makan dia loncat karena ingin keluar lihat dunia luar. Namun waktu itu ayahnya juga melarang dia keluar karena mungkin takut orang-orang melihat dia. Namun saya sebagai ibu menyuruh juga dia keluar, ingin melihat dunia luar. Kalau saya keluar, ayahnya ingin mengajak saya keluar, Tegar harus tinggal bersama neneknya, jangan dibawa. Beriring dengan waktu, sedikit-sedikit, kurang lebih 1 tahun, saya diceraikan oleh ayahnya, dan alhamdulillah keberkahan juga dari Al-Quran yang sangat luar biasa. Saya dikuatkan oleh Tegar dengan keberkahan Al-Quran. Saya di sini sama Tegar yang Masya Allah bisa menguatkan diri ayah bunda. Alhamdulillah. Akhirnya hadir di rumah Fir'aun yang membunuh semua anak laki-laki. Seolah-olah Fir'aun berpikir semua anak laki-laki yang dia bunuh sudah tuntas, tapi Allah mengirimkan 1 anak yang esok akan membunuhnya. Inilah kehidupan. Dan hari ini anak Tegar berapa tahun sayang mulai hafal Quran? Umur berapa? Mengenai Al-Quran 6 tahun. Umur 6 tahun. Artinya dari umur 1 sampai 5 tahun itu perjuangan untuk survive to life, Pak. Bisa hidup saja syukur gitu, Pak. Ya, sama seperti Revan Revin. 1,2 ons loh Bapak Ibu. Itu bisa dibayangkan bagaimana itu. 1,4 ons. Di ruang inkubator normali saja yang profesional mungkin di rumah sakit termahal belum tentu anak ini hidup Pak, karena jauh dari kewajaran, di bawah 2 kilo, kecil sekali. Bisa jalan mulai merangkak pelan-pelan umur 3 tahun Pak, seakan badannya masih sangat kecil. Kemudian sampai di rumah inkubatornya dibuat dari kotak Pak, kotak biasa itu ya, biasa jenis Indomie yang lebih tebal dari ini. Dikasih terus lampu, dikasih tempat bantal itu yang jadi tempat tidurnya, terus penghangatnya bagaimana tadi sampaikan sama bunda, itu botol dikasih air panas setengah jam sekali, harus diganti selama 2 tahun. 2 tahun setengah jam, jadi bunda nggak bisa keluar dari situ. Panasin. Adapun ayah, beliau adalah kawannya apa? Lagu apa itu? Pulang malam
beliau supir jadi jarang di rumah Pak, ya, seminggu baru balik atau 2 minggu baru balik, ya. Jadi ini bagian dari proses sampai umur 5 tahun. Kemudian Revin sudah mulai ngikuti ajar di masjid, as-salatu khairum minan naum. Kemudian mulai diajarkan surat-surat pendek dengan taraki, ya, mendengarkan ibunya membaca, tiba-tiba dia ikut mengulangnya. Subhanallah, baru juz 30 sudah mulai ikut lomba-lomba di BJ, sudah mulai juara. Demikian kiranya Tegar. Kemudian puncaknya untuk Revan dan Revin di tahun 2017 melihat Kak Masyito hafiz Quran tunanetra dari Sulawesi Selatan, Makassar. Kemudian berakad bunda dan berdoa, kalau Kak Masyito bisa, maka Revan Revin harus bisa. Apa kata Allah? Dan mungkin bunda tidak mendengarkannya, mobil pun 7 tahun kesabaranku dengan anak ini, hari ini akan kukabulkan keajaiban itu. Dan Allah mudahkan, setahun saja hafal Quran 30 juz. Takbir, takbir. Baik, sama-sama ya kita memuji ya hafalan dari ananda kita. Nanti kalau imam besar kita belakangan sebagai closing. Ya, ini imam-imam kecil dulu berarti ya, imam kecil dia langsung imam besar. Nanti imam kecilnya grogi gitu Pak ya. Baik, Ustaz Terima, silakan ambil Quran, kasihkan sama anak salah satu. Ya silakan, dimulai dari Al-Baqarah dulu mungkin. Ya, Fadal mikrofonnya ada. Tadi mikrofon siapa? Mana satu lagi? Atau mungkin ayah ada yang mau coba, silakan. Kasih satu saya cepat, waktu terbatas. Yang mana jadi, karena bisa baca kan. Nah, kalau nyontek aja nggak berani, mendingan nyontek. Terima kasih Ustaz. Kita buka. Ini maaf bukan untuk mengetes ya, tapi kadang-kadang mempertajam kaji kita juga. Itu dia. Kami persilakan. Apa sekalian ini murojaah, Murojaah ya. Namanya murojaah kalau bahasanya kan. Mas Trimo sambil dipulihkan saja suntuknya sambil nunggu waktu, udah mau jam 7. Kalau tidak ada saya aja Ustaz. Langsung ngobrol. Ya. Foto sambil membuka. Saya minta ke Tegar mungkin ya. Lanjut saja langsung baca. Ya. Langsung baca nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Kelas. Tegar dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idza al-'isharu uddilat wa idza al-wuhushu usyirat. Shadaqallahul azim. Sahih. Bisa 3 ayat aja sambungannya coba. Oh, 3 ayat. 3 ayat dari Idza syam. Yang lain. Boleh? Nggak, maksudnya ayat lain aja sekalian sambil nyoba yang lain. Gak usah surat yang sama. Gitu. Maksudnya. Dari yang lain, dari jamaah lain, silakan. Dari adik-adik tahfiz. Ya, foto, silakan. Kenapa? Silakan. Baca aja saya, nggak apa-apa saya. Barang. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktumuhu
كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي يعظه وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق صفينا أو ضعيفا ألا تستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل صدق الله العظيم. Ibu-ibu mungkin ada yang mau coba? Ya, dari ibu-ibu. Mewakili sebelum Repan akan ceramah. Kalau tidak ada, kami mintakan imam kita Ustaz Sugir. Imam besar, imam besar. Imam kecil. Barang yang hafal juga bisa. Kemudian juga bisa. بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Silakan siapa duluan ceramah? Bang Repan dulu atau gue? Jadi dua. Ceramah kedua ini saya ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM, Ayah Anda Haji Darwin dan seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin Komplek Dunia Asih. Yang saya hormati juga seluruh jamaah yang hadir di sini. Yang saya hormati juga Bapak Ustaz Muhammad Badli Sudiro. Yang saya sayangi anak-anak hadis yang dimuliakan Allah. Takbir! Allahu Akbar! Mana pecinta Quran? Ya, latihan dulu. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Antum mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Di mana?
jodoh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau mencari menantu itu harus yang pintar ngaji. Jangan yang seperti ini. Baca soal Kautsar saja lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yang kedua nyambung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Kok bisa kayak gitu baca ya imamnya? Coba. Rugi. Sibuk atau bekerja ada waktu untuk membaca Al-Quran. Rugi. Sibuklah kamu politik tapi tak pernah membaca Al-Quran. Rugi. Pandai menyanyi, karaoke, dangdut, joget-joget tapi tak pernah membaca Al-Quran. Rugi. Pandai ilmu-ilmu tapi tak pernah membaca Al-Quran. Rugi. Bisa membaca Al-Quran tapi tak sempat membaca Al-Quran. Rugi sekali. Rugi dunia dan akhirat. Tapi Allahu Akbar. buat berian, buat kelengkeng daripada mikren bukan kelengkeng. Bila ini kami berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bidan. Baik Bapak Ibu Rasulullah Ta'ala, ya sudah pukul 7 ya. Alhamdulillah demikian talkshow motivasi singkat kita, semoga bisa membuka jiwa kita bersama ya dalam rangka bagaimana motivasi diri kita mempunyai anak cucu yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi yang menggaransikan penghafal Quran itu bukan Bapak Ibu tapi Allah yang akan memilih siapa yang menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita apa? Minta anak dan cucu kita bagian dari yang menjaga Al-Quran itu. Ya, artinya apa? Hari ini Ibu Tegar, ibunya Revan, Revi dan ayah masih proses ya menjadi penghafal Quran. Belum juga hafal Quran 30 juz. Ya, ayahnya Revan, Revi juga belum hafal Quran 30 juz, tapi ternyata anaknya bisa menjadi penghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Baik, di penghujung acara ini sebagai tabaruk dan mencari keberkahan kami bersama, ini ada Syar Palestin ya yang kami hadiahkan kepada Bapak Ibu sekalian bagi yang berkenan untuk berdonasi ya dengan donasi terbaiknya. Mana Ustaz terima tadi di bukaan ya, syar yang langsung insya Allah dikalungkan oleh Revan Revin, jumlahnya 3 syar saja ini yang kita buka di awal. Revan 1, Revin 1 dan Tegar juga 1. 5 menit ke depan saja kita minta waktu, kita batasi ya sebelum kita tutup. Ini tidak harus pagi ini ada rekening nanti yang bisa langsung ditransfer ke rekening yayasan kita, Yayasan Madinatul Quran Al-Alamiyah, dan mohon doanya semoga bisa menuntaskan ya untuk pendidikan dari semua anak-anak disabilitas Al-Quran. Baik, insya Allah ini kita buka dengan harga awal satu salnya bagi yang berkenan ya di harga 5 juta rupiah sebagai bentuk sedekah terbaiknya. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang berkenan. Fadhal, ada Bapak Ibu dipersilakan. 5 juta rupiah ada? Masih lihat-lihatan, kita turunkan sedikit 4 juta biar cepat saja. Kemarin di Muslimin JCD 5 juta, ini satu sal dan alhamdulillah beberapa orang, ada 6 orang. Baik, Fadhal ada Bapak Ibu 4 juta rupiah yang berangkat saja ada. Turun lagi 3 juta ada 3 juta rupiah. Bismillah ada? Tidak ada juga. Turun 2 juta rupiah ada? Ada 2 juta rupiah. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkenan menjadi salah satu relawan donatur untuk
Revan dan Revin, dan langsung dikalungkan Syar Palestin ya kepada bapak ibu yang berkenan. Fi ada? Belum ada juga? Satu orang saja saya rasa yang mewakili, belum? Fi belum ada juga? Baik, satu ya, baik, silakan ya, silakan ke depan ya untuk jadi motivasi bersama. Bang Revan, Bang Revin boleh berdiri, dikalungkan syarnya untuk ayah ya. Bismillah. Fadal ya, depan ya, fadal ya. Salatullah min fadl kami, maafil muskil, masalah teknis ya, silakan diarahkan ya, sama-sama kita bersalawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Silakan sini ya, foto bersama. Mau gendong tegar juga boleh ya. Nah, boleh foto bersama. Ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Siapa nama Bapak izin Pak Haji? Indra Ginting. Masya Allah. Ya, Bang Revan, Bang Revin, dan Bang Tegar. Nama ayah tadi siapa? Bapak Haji Indra Ginting. Baik, nanti insya Allah sama-sama kita doakan. Vi, ada yang lain? 1 menit 2 menit lagi sebagai penutup kita, mewakili ibu atau bapak yang lain dipersilakan. Masalah akad teknisnya, pembayaran dan sebagainya itu belakangan ya, yang penting berakad saja dulu. Ada? Halas, berarti sudah. Khususan kepada seluruh jemaah yang telah berhadir, kepada Bapak Ketua BKM, Bapak Haji Darwin yang telah memfasilitasi, dan seluruh pengurus ya, imam besar kita Ustaz Zubir, dan khususan pula kepada Bapak Haji Indra Ginting yang telah berakad untuk menjadi bagian dari ayah angkat anak-anak hafiz disabilitas Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa nura qulubina wa nura auladina wa zurriyyatina wa buyutina wa kulla hayatina. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami puncak kasih sayang-Mu dengan Al-Quran, sebagaimana Engkau menganugerahkan kepada ananda kami Revan dan Revin, buta matanya tapi tidak buta hatinya dengan Al-Quran. Ya Allah, demikian kiranya Engkau anugerahkan kepada anak kami Tegar yang tidak bisa membuka lembaran-lembaran Al-Quran tapi menghafal setiap ayat-ayat Al-Quran. Ya Allah, kami titipkan mata dari seluruh jemaah yang berhadir, khususan kepada ayahanda kami Bapak Haji Darwin selaku Ketua BKM dan jajarannya, dan khususan kepada Bapak Haji Indra Ginting ya Rabbana, dan seluruh jemaah yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Ya Allah, kami titipkan mata ini ya Rabbana, agar tidak tergolong dari mata yang Engkau butakan saat di padang mahsyar karena berpaling dari Al-Quran. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Duhai Allah, kenapa Engkau bangkitkan kami di padang mahsyar dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sedangkan aku saat di bumi asri, saat di Masjid Muhajirin dapat melihat. Ya Allah, ya Allah, jagalah mata kami ya Rabbana. Engkau yang berkata dulu di dunia ayat-ayat Quran datang kepadamu dan engkau melupakannya, dan hari ini engkau dilupakan oleh Al-Quran. Ya Allah, bibarakati, dengan keberkahan Hafizul Quran Revan dan Revin yang datang ke masjid dan di komplek ini ya Rabbana. Ya Allah, berkahilah kami dengan kedatangan ya Rabbana. Kami titipkan setiap mata agar tidak buta saat dibangkitkannya. Demikian kiranya ya Rabbana, kami titipkan tangan dan kaki kami yang sempurna, anak cucu generasi kami ya Rabbana, yang sempurna tangannya, yang sempurna kakinya, tapi tidak lebih mulia dari Tegar yang hadir pada pagi hari ini ya Rabbana. Ketiga anak ini bercita-cita untuk memberikan mahkota kepada ayah dan ibunya di surga nanti ya Rabbana, bihifzil Quran, bisyafa'atil Quran. Duhai Allah, Engkau yang maha menatap bagaimana Tegar tidak
memberikan mahkota untuk bundanya. Dan hari ini anak-anak kami bertangan, cucu-cucu kami bertangan, cicit-cicit kami bertangan, tidak pernah berpikir dan bercita untuk memberikan mahkota hafal Quran kepada kakeknya, kepada ayahnya, dan kepada ibunya. Wa ya qadiyal hajat, wa ya rabbil ardi wassalam, wa ya mujibad da'wat, Allahumma ja'alna min huffazil Quran min auladina wa zurriyyatina. Sebutkan namanya masing-masing, anak cucu siapapun, ayah anda dan ibunda. Livia Naira Rifat Al-Hafizah, Balqis Alisa Al-Qurani Al-Hafizah, Maryam Ziana Habibah Al-Qurani Al-Hafizah, Bibarakati Revin Al-Hafiz, wa Tenggar Al-Hafiz. InsyaAllah mudahkan anak cucu kami menjadi penghafal Quran. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah bil Quran. Ya Allah, tutuplah usia kami dengan sebaik-baik usia bersama dengan Al-Quran. Saat memegang Al-Quran ya Rabbana, saat membaca Al-Quran, saat menghafal Al-Quran, saat mendengarkan murojaah anak cucu kami membaca Al-Quran ya Rabbana, dan Engkau cabut nyawa ini dengan indah. Ya Allah, mandikanlah mayat-mayat ayah dan bunda kami dengan anak-anak ya Rabbana, para penghafal Quran. Dikafani oleh anak cucu penghafal Al-Quran, disolatkan oleh anak cucu dan diimami oleh cucu dan anak penghafal Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa taala. Terakhir, sebagai motivasi kita bersama, saya mendapat ijazah ilmu dari Kiai Mufti Ahmad Nasin yang menyampaikan, siapapun yang bercita-cita menjadi penghafal Al-Quran, ya, dan kemudian mati saat menghafal Al-Qurannya, maka di alam barzahnya akan Allah turunkan malaikat menemaninya membaca Al-Quran, murojaah Al-Quran, dan saat dia dibangkitkan di padang mahsyar dia sudah hafal Al-Quran. Ini hadis yang masyhur yang disampaikan oleh beliau. Semoga kita walaupun sudah menua seperti ini teruslah berakar menghafal Quran, dan saat meninggal belum sempurna, dikubur kita diutus malaikat untuk sama-sama membaca Al-Quran dengan kita dan dibangkitkan dalam keadaan hafizul Quran. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan bismillah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, subhanallah, ya ini simbolik. Silakan ya, bisa memimpin atau ya bagaimana? Yang mau menyerahkan donasi dari mewakili jemaah atau jemaah masing-masing, dipersilakan. Mas Trimo disiapkan tasnya saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sekalian, kebetulan kita dari jemaah Masjid Al-Muhajirin ada mengumpulkan donasi. Alhamdulillah dari kita terkumpul sebesar 23 juta. Allahumma shalli ala Muhammad. Takbir. Untuk itu kami mintakan Pak Indra, Pak Safril, Pak Saharman Gea, siapa ya? Disiapkan ini semua satu-satu nanti dikalungkan. Bukan saya. Pak, ya Pak. Oh, ada. Iya. Ketua PKM. Ketua PKM ya. PKM 4 orang untuk menyerahkan bantuan untuk menyerahkan sumbangan dari jamaah Masjid Al-Muhajirin. Di sini saja ya. Di masjid saja. Pak Safril, silakan Pak Safril. Ya silakan ya. Yang belum dapat ini boleh dipanggil lagi. Yang sudah dapat ya. Ya baik, silakan Pak diserahkan. Silakan dimasukkan saya di sini. Ya baik, langsung ya ini ya. Fotokan dulu ya. Saya Muhammad. Allah sabar di sini ada dari sini ada. Baik. Semuanya. Berikutnya sama Tegar ya. Tegar mau kita gitu. Insya Allah ya ini ya. Nanti dimasukkan tas saja. Dimasukkan tas ini saja. Dimasukkan tas saja. Iya. Ayat sudah semua. Ya sambil baris ini. Iya baik. Bisa baris bersama ya, biar foto bersama aja. Belum menjadi foto kan. Ya, bisa ya.
3. 1, 2, 3. Tauhid. Oh, tauhid. Tangannya satu. Bang Revan Revin. 1, 2, 3. Dah. Subhanallah. Ya, syukur kepada yang ada dan ibunda kami. Subhanallah. Ya, masalah-masalahnya. Ya. Ibu-ibu ada ya? Dari ibu-ibu silakan jika masih ada yang ini disiapkan lagi ini syaratnya ke ibu-ibu belum dapat ini maju saja silakan. Berkenan Bunda Revan Revin dan Bunda Tegar juga maju ke depan untuk memberikan syarat sesama ibu. Fadhil silakan. Ya. Ya, Bunda Tegar Revan Revin. Boleh langsung. Boleh silakan. Yang mau langsung. Ya. Silakan pakai ini dulu, Bunda. Dipakai sama Bunda. Bismillah. Silakan. Ini Tegar. Allah SWT. Iya, baik, Fadhil silakan. Iya. Sambil masang ini Bunda, boleh. Bismillah simbolik Bunda. Iya. Ini juga Bunda yang Bunda Tegar ya. Foto bersama pakai ini. Nah, pakai ini dulu Bunda. Tambah Bunda lagi Bunda yang lain belum ya. Yang sana belum. Bunda Tegar masih ada lagi yang belum sana. Habis ya. Boleh sini Bunda. Kurang satu ya. Ya, baik. Lepas genap ya. Ini jangan. Subhanallah. Ya silakan Bunda foto bersama. Ya, Fadhil silakan. Belakangnya boleh foto. Diambilkan Bunda nomor izin. Berapa punya ibunya mau ngasih langsung boleh. Ya. Duduk saya datang. Revin duduk. Ibu yang berdiri. Yang selanjutnya bagi Bapak Ibu nanti yang mau berfoto dipersilakan selesai acara. Ibu 1, 2, 3. Gaya nggak? Oh gaya ya. Gaya sangat kawan ya. 1, 2, 3. Selesai ini anak Hafiz dulu ya. Ya, Fadhil. Baik, silakan anak Hafiz maju ke depan ya. Duduk bawah boleh, berdiri boleh ya. Semuanya sekali jalan saja. Nanti selanjutnya Bapak Ibu ya sendiri-sendiri khusus untuk urusan pribadi sendiri. Pembuka kebaikan Miftahul Abrar ya, sebagian duduk di bawah, sebagian berdiri ya, biar langsung satu paket. Yang kecil duduk di bawah saya. Oh, gitu. Dimasukin. Allah saya. Allah begitu. Maluannya terus. Tapi kan tadi sama Pak Ketua PKM lah, tabarukan Hafiz Quran semua di Pak Ketua PKM. Berapa sahabat Ketua PKM ada di Hang? Subhanallah. Satu anak 70 sahabat ya. Bagus Bu. Ayo, jangan berdouble. Pas ini kosong. Dapat. 1, 2, 3. Ada mana yang mau foto katanya? Alhamdulillah. Ya, silakan tabaruk salam Revan Revinnya, Bapak, ya kan? Sesama Hafizul Quran. Oh ini nanti khusus ini khusus. Nanti sayang ya, khusus dengan Revin. Oh, khusus kalau ini cucu atau khusus. Cucu atau khusus nanti di depan ya, kalau salam rame. Allah salam Bapak.